Orang bijak mengatakan bahwa suatu desain tidak hanya sekedar bagaimana tampilan dan rasanya saja, tetapi arti desain yang sebenarnya lebih ke bagaimana desain tersebut mampu bekerja. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, aku, Yosepin Asit Prasetyahingrum, akan memaparkan analisis tentang cover dari sebuah produk melalui sudut pandang keilmuan desain komunikasi visual. Dan tentunya desain cover produk ini pun mampu bekerja menarik perhatian, rasa, dan juga mata kita nih. Oke, karena udah pada penasaran nih penampakan dari produknya, langsung aja kita ambil barangnya. Nah, ini dia teman-teman, salah satu karya desain cetak dari sebuah produk yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Nah, aku yakin banget nih para desainer atau yang lagi hobi gambar desain pastinya sudah tahu dan tidak asing lagi dengan cover produk yang aku pegang ini kan. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin asing dengan cover produk ini, karena kita akan kenalan dan tentunya lebih kepada unsur desainnya. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan sekilas dari produknya dulu ya. Jadi ini adalah cover box dari sebuah produk Hyon. Mungkin di sini ada yang pernah dengar atau kira-kira ada yang bisa tebak. Ini nih kira-kira perusahaan apa sih? Mungkin kedengaran masih asing ya teman-teman. Untuk itu aku akan membahas secara sekilas tentang produk Hyon. Jadi Hyon itu adalah sebuah perusahaan yang fokusnya menyediakan tablet grafis, lalu ada pen tablet dan alat pendukung gambar grafis lainnya. Fungsi utamanya itu sama seperti mouse atau keyboard, namun fokusnya itu kepada lebih mempermudah di saat kita sedang menggambar atau saat menulis secara digital. Wah, menarik dan canggih banget ya. Tapi selain produk yang canggih dan menarik, yang tidak kalah menariknya untuk kita bahas dan kita obrolin, yaitu tentunya pada cover produk ini. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau di film Avatar itu tokoh utamanya kan punya kekuatan dari elemen air, api, udara, dan tanah ya. Nah, sama seperti Avatar, di dalam analisis sudut pandang keilmuan desain mengenai sebuah cover desain, ternyata seorang desainer dalam membuat suatu karya itu memiliki elemen atau pegangan dasar yang dapat memperkuat sebuah cover yang akan ditampilkan oleh audiens, yaitu berupa tentang komposisi, layout, ilustrasi, tipografi, dan juga warna. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari elemen dasar yang pertama, yakni komposisi layout. Dan seperti yang bisa kita lihat dari cover depan ini, layoutnya itu sangat clean, dimana hanya memuat satu ilustrasi, lalu ada logo perusahaan dan nama model tipe dari produknya. Dan untuk di bagian samping cover ini pun juga sangat simpel. Jadi di sini hanya memuat logo produk dan tipe produk. Dan di sisi kirinya ini terdapat keterangan SNI. Tapi uniknya lagi itu ada di sebelah sisi kanannya nih. Karena produk Hyon ini berani tampil beda, yakni ia mencantumkan sebuah moto dari perusahaan mereka. Wah, walaupun desainnya ini sangat sederhana dan simple, tapi tetap eye-catching karena unsur komposisinya itu begitu tersusun dengan sangat baik dan dapat dilihat mata secara mudah. Tapi sebelum ke elemen yang kedua, aku sebelumnya ada pertanyaan nih. Kalau teman-teman lihat pertama kali box ini, yang paling menonjol di cover ini kira-kira menurut teman-teman di bagian apa dan di mana ya nih? Ayo, di mana? Iya, benar banget, pasti mata kita akan tertuju pertama kali pada bagian visualnya ya. Karena visual pada cover ini itu begitu dominan daripada komposisi lainnya seperti tulisannya atau dari logonya sendiri.
Nah, visual dari ilustrasi ini merupakan elemen yang kedua yang akan kita bahas, di mana elemen ini hampir setiap keseluruhan cover, entah itu cover buku atau majalah, sebuah album, pasti selalu tercantum. Sekedar info saja bahwa produk Hyun ini kan memiliki banyak pilihan bentuk dan versi tipe nih teman-teman. Nah, ternyata di setiap masing-masing tipe tersebut, visual ilustrasinya itu berbeda-beda. Jadi, ilustrasi di sini bukan berarti sebuah ciri maskot dari produk ini. Loh, gimana tuh ya? Mungkin teman-teman sekarang jadi bertanya-tanya nih, kalau bukan maskotnya, kenapa ilustrasi ini dicantumkan di produk dengan dimensi yang sangat mencolok? Nah, kita akan bahas tuntas bareng-bareng nih. Seperti yang dikatakan tadi, yang paling menonjol pada kemasan box ini adalah ilustrasi visual buaya yang stylenya itu sebuah kartun dengan bentuk yang kekinian banget nih. Tapi ilustrasi buaya ini ternyata bukan sekedar sembarang buaya loh, yang biasa kita temui di dunia ini ya. Tetapi ilustrasi ini adalah sebuah bentuk gambaran testimoni kalau sedang menggunakan produk alat ini. Jadi bisa dibilang ini merupakan contoh hasil gambar kalau ada orang yang sedang menggunakan alat pentap ini. Jadi orang yang melihatnya pun seperti ada dorongan untuk membeli produk ini, karena pencantuman ilustrasi visual yang relate dengan fungsinya, yakni dalam membuat sebuah gambar dalam bentuk kartun, ilustrasi, animasi, dan lain sebagainya. Kalau ngomongin soal ilustrasi dari produk ini, benar-benar ilustrasinya itu kekinian sesuai dengan zaman kita banget nih, zaman milenial. Ya walaupun ilustrasi gambarnya itu mungkin cukup bisa dibilang ambigu di beberapa kalangan orang, tetapi begitulah imajinasi dituangkan dalam cover ini. Mungkin Hyun sendiri memang sepertinya secara tidak langsung ingin menunjukkan keunggulannya dengan mencantumkan hasil gambar yang menarik dan sesuai dengan hal kekinian yang terjadi di sekitar kita. Oh ya, tidak lupa juga di bagian sisi bawah kiri cover ini terdapat sebuah logo produk berupa 3 buah ujung pensil. Atau bisa dibilang ini adalah produk pentap Hyun itu sendiri. Nah, itu untuk unsur visualnya nih. Tapi selain dari unsur visual, ada hal penting lain yang dapat memperindah cover ini, yaitu warna. Warna yang digunakan pada cover ini cenderung berwarna putih, ya walaupun di sini ada warna pendukung lain pada ilustrasinya, tapi karena cover ini menggunakan background berwarna putih, jadi lebih kesan dominan warna putihnya. Jadi kesan pertama yang akan muncul pada cover ini yaitu kelebihan simple atau suatu hal yang sederhana serta minimalis. Dan karena kesederhanaan itulah, maka komposisi dan tata letak layoutnya pun juga mudah dimengerti dan semuanya itu dapat terhighlight. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke elemen terakhir dan juga sebagai elemen penting, yaitu mengenai tipografi atau sebuah tulisan. Jadi di cover ini keseluruhan tipografinya itu berjenis sans serif yang terkesan minimalis, kekinian, dan juga teknologi. Terutama font teknologinya itu terasa pada bagian pojok kanan atas, yakni keterangan sebuah versi produk. Lalu juga tipografinya ini juga tidak terkesan monoton. Kenapa bisa dikatakan begitu ya? Karena teman-teman bisa lihat sendiri nih, tulisan ini begitu berbeda. Jadi ada tebal dan tipisnya tulisan yang tersusun setiap masing-masing bagiannya, yang membuat tulisan ini menjadi tersusun sangat rapi
dimana mata kita akan tahu nih mana hal yang info terpenting dan mana info pendukungnya. Dan bisa kita simpulkan juga bahwa cover ini target sasarannya lebih kepada kalangan orang yang memiliki hobi menggambar atau orang yang sedang membutuhkan alat gambar ini. Karena di cover ini terdapat visual ilustrasi yang lucu dan penuh imajinasi yang dapat memikat kalangan penyuka kegiatan menggambar nih. Walaupun desain ini sangat dibuat minimalis, mungkin dengan kesederhanaan komposisinya, salah satunya itu banyak ruang putih yang ada pada cover ini, tetapi tetap memiliki nilai tersendiri. Karena ada sebuah ungkapan yang berkata, less is more, yaitu sesuatu yang sederhana tidak selalu buruk, kesederhanaannya juga mampu dan memiliki suatu nilai yang lebih. Dan seperti ungkapan itulah yang dapat menggambarkan cover ini. Seperti elemen visual cover ini yang ilustrasinya cukup besar dan berani menggunakan banyak ruang kosong dengan sedikit warna pada covernya. Tetapi hal ini justru membangun kesan nilai pertama yang dapat menarik perhatian mata kita, di mana mata kita akan langsung dapat tahu nih informasi penting lalu kemenarikan dari ilustrasi ini. Nah, kalau dari pendapat kalian gimana nih? Apakah sebuah desain seminimalis ini memiliki nilai daya tarik tersendiri dan apakah juga efektif menarik perhatian audiensnya? Kalian boleh banget drop komen di bawah ini ya. Wah, ternyata kita sudah ada di penghujung obrolan kita nih sobat. Dengan sudah cukup banyak meninjau cover produk ini dari sudut pandang desain. Nah, untuk menutup obrolan video kali ini, aku ingin kembali mengingatkan bahwasannya sebuah perancangan desain itu menjadi penting digunakan terutama untuk dapat mengkomunikasikan sebuah fitur atau manfaat atau juga tentang keunggulan sebuah produk atau layanan secara visual dengan target agar pesannya itu dapat tersampaikan dan sesuai dengan sasarannya. Untuk menutup obrolan kali ini, aku akan menyampaikan sebuah pantun nih untuk sobat yang menonton. Lagi asik jalan-jalan sambil ketawa, nggak tahunya ditimpuk batu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa di lain waktu dan tentu dengan semangatmu yang baru. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa.